ibu tuh ngerasa mukanya tuh kayak panas. Panas bener-bener kayak kebakar, teriak-teriak. Dan ayah tuh lihat ini tuh merah-merah semua mukanya. Merah semua dan bener-bener kepanasan sampai menghitam semuka. Aku ngeliat diri aku sendiri, tapi aku nggak bisa masuk ke diri aku itu. Susah buat aku masuk lagi ke diri aku itu susah. Tapi aku ngeliat diri aku itu lagi tergeletak itu aku tahu. Kamu udah pernah meninggal dong berarti. Bang, aku pada saat itu sholat aja tuh aku gak bisa. Setiap kali aku sholat pasti jatuh. Kok nggak sesek. Jadi aku tuh bener-bener gak bisa buat sholat. Ya nggak mau, kamu aja. Kamu udah lihat apa aja di studio abang di satu lorong ini? Enggak, ini ada di sebelah aku. Aku langsung langsung ini pada duduk dia. Ini, Dari kapan? Dari kapan di situ? ini. Barusan, barusan duduk. Kenapa dia Masih, duduk? masih. Iya barusan. Oh maksudnya Ini masih baru ada. duduk ya di sini. Iya. Itu. Udah nggak di sini? Saya di situ. Ya masuk. Ya masuk. Nggak usah cerita-cerita di sini ya. Iya iya. Iya. Oh yang ini, yang di sini. Kamu di sini. Mm-mm. Saya merasa tersinggung. Sebuah pertanyaan besar dari Bang Robi sesungguhnya, apa yang membuat narasumber saya kali ini, adik saya yang satu ini, minggu lalu, seakan-akan sulit sekali untuk bisa menuju ke studio saya. Seharusnya jadwal bersama dengan Nisa, itu kami lakukan tapingnya di minggu lalu, tepatnya hari Kamis juga. Tapi nggak tahu kenapa, dari hujan badai, macet, sempat nyasar nggak? Padahal Dan diem di situ. ini gedung segede gaban ya. Ini gedung setinggi ini, saya nggak tahu kenapa. Apakah ini masih ada kaitannya dengan masalah yang sebenarnya sih sudah terjadi sekitar belasan tahun yang lalu. Sedikit cerita sebelum kita ke Nisa, sesungguhnya saya pribadi terlebih dahulu dan juga tim ingin berbelasungkawa dulu kepada Nisa dan juga pasti keluarga yang ditinggalkan, walaupun ini mungkin sudah terjadinya belasan tahun lamanya, tapi yang Bang Ruby dengar adalah kita tahu semua adalah qadarullah. Semua itu atas izin Allah. Tapi kebetulan ada keterlibatan tangan ketiga di sini. Hmm. Jadi saya mau menyampaikan belasungkawa dan turut prihatin ya yang terjadi terhadap orang tuamu. Iya, Bapak Bang Ibu Robi. bahkan ya. Semangat ya. Makasih, Bang Ya. Robi. Dan saya yang terima kasih mau cerita hari ini. Ada kesamaan sebenarnya antara almarhum, manggilnya Bapak atau Ayah? Ayah. Ayah. Ada kesamaan yang terjadi antara almarhum Ayah dengan Bang Robi. Percaya nggak percaya? Dari kaki kiri saya juga dideteksi sama orang yang bantu saya, ada siletnya. Tapi sudah dikeluarin. Abang. Saya. Makanya pada saat saya mendapat briefingan dari tim, Uh-uh. kok bisa sama? Gitu. Ya makanya pada saat saya dengar dan juga baca, wah ini memang bisa terjadi yang kayak gini gitu. Ya makanya Bang Ruby nggak akan memotong-motong kamu bercerita, biar kamu tenang. Saya tahu ini karena melibatkan orang tua pasti berat, apalagi mereka sudah nggak ada. Kapanpun kamu siap untuk bercerita, saya dan Sobat Goib akan mendengarkan. Silakan. Jadi awal mulanya itu di sekitar tahun 2006 sampai 2007. Di satu hari Mm-mm. di pagi itu masih tidur aku. Mm-mm. Posisi masih tidur, tiba-tiba kebangun karena ngedengar suara ibu nangis. Mm. Nangis dan sedikit ribut sama ayah. Yang aku dengar itu, ibu menanyakan, ini SMS dari siapa ke ayah. Mm. Dan ayah bilang, ini orang yang satu proyek sama ayah. Ibu nanya lah siapa orangnya. Kebetulan ibu tuh tahu orangnya siapa. Jadi saat itu juga ibu kayak nyuruh ayah, udah nggak usah kerja sama lagi deh sama ini orang.
Udah mending udah aja putus kontrak kerjasamanya. Dan tanpa ayah mikir panjang, ya ayah menyetujui kemauan ibu gitu saat itu. Udah beberapa hari kemudian, tiba-tiba ibu tuh ngerasa mukanya tuh kayak panas. Panas, bener-bener kayak kebakar, teriak-teriak. Dan ayah tuh lihat ini tuh merah-merah semua mukanya. Merah semua dan bener-bener kepanasan sampai menghitam semuka. Ibu sama ayah ke beberapa dokter, dari yang mahal sampai yang bagus itu, tapi nggak ada perubahannya, Bang. Berapa lama itu pengobatannya untuk Lumayan lama, berbulan-bulan, tapi itu benar-benar nggak ada perubahannya. Padahal ya udah sangat terkenal juga gitu dokter-dokternya, tapi nggak ada hasilnya gitu. Pada akhirnya ibu tuh kayak capek gitu. Udah nggak mau lagi deh. Tapi ibu tuh nanya ke ayah, ayah nggak apa-apa kalau misalkan muka ibu kayak gini, ayah malu gak? Terus ayah bilang, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Ayah kan udah sayang sama ibu, apapun gimana pun ibu, ayah tetap sayang sama ibu gitu. Udahlah, dengan kondisi muka ibu tuh masih yang menghitam gitu, Bang. Kan kalau misalkan cewek tuh flek hitam ya, gosong ini ya? tapi itu gosong. Gosong. Di Gosong. leher? Di leher tuh enggak. Karena ibu tuh sebelum kejadian mukanya panas itu tuh mulus gitu. Mukanya tuh bagus. Panasnya biasanya dari jam berapa ke jam berapa itu? Kayak merasa kebakar ya? Sekitar maghrib, waktu maghrib itu sampai jam 9-an. Sampai 3 jaman setiap hari? Tapi dalam kondisi mukanya tuh yang masih menghitam itu. Menghitam. Iya, dan kepanasan terus. Tapi lambat laun nggak ngerasa lagi kepanasan, cuman kalau hitam itu masih tetap, mukanya tuh kondisinya masih menghitam. Tiba-tiba katanya ngelihat ada asap. Itu waktu maghrib juga sama. Di waktu maghrib. Di mana asapnya? Tiba-tiba ada asap aja katanya di rumah. Di rumah. Itu tuh aku masih SD juga. Posisinya lagi duduk juga di sofa. Ngelihat ibu teriak, ayah, ayah, ini ibu nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan, kakinya langsung jatuh sama ayah digendong. Dari situ nggak bisa sama sekali jalan, kayak lumpuh aja. Dan pada saat itu karena nggak bisa jalan, akhirnya tidurnya pun cuman di kasur lipat yang di bawah aja, Bang. Ambal gitu ya? Dan mau tahu gak, Bang? Kalau misalkan duduk, itu tiba-tiba bungkuk banget. Itu benar-benar bungkuk banget. Dan setiap hari makan 1 Magicom tuh habis sendiri. Hah? Nasi? Setiap hari atau sekali makan itu? Setiap hari. Setiap hari? Mintanya tuh selalu se-Magicom itu habis sendiri, sedangkan badannya tuh ya gitu-gitu aja. Malah bungkuk banget. Dalam memori kamu sebagai siswi masih SD waktu itu, ibu mengeluarkan aroma-aroma tertentu nggak? Ada nggak almarhumah? Enggak sih, kalau Nggak aku ada. enggak. Cuma rasa takut aja. Setelah itu, Bungkuk? bungkuk itu, ayah baru ngerasa, kok ini kayak ada yang aneh gitu. Ini kayak gak wajar lah, Bang. Dan pada saat itu, ayah memutuskan untuk manggil ustadz untuk mengobati ibu. Panggillah ustadz ke rumah, diobatin lah itu ibu. Alhamdulillah udah sembuh. Gimana cara ngobatinnya? Kebetulan aku kurang tahu, karena aku Nggak boleh lihat? nggak boleh lihat. Paham. Karena masih kecil. Paham. Jadi aku nunggu di sofa. Ibu di teriak-teriak luar. nggak? Kamu dengar Iya. nggak? Teriak-teriak. Teriak-teriak. Berapa lama pengobatannya? Berjam-jam atau berapa Sekitar minggu? sejam. Sejam. Lumayan lama Sekali juga. doang? Iya, Sekali doang? sekali doang. Ustadznya masih hidup? Ustadz, aku kurang tahu. Orang tahu. Aku kurang tahu. Dan itu ketika ibu udah selesai, udah sembuh, ustadznya bilang bahwa ada sosok genderuwo yang ada di ibu. Dikirimin genderuwo? Jadi itu itemnya item genderuwo gitu? Tapi kebetulan item muka ibu itu, maaf ya Bang, sampai meninggalnya tetap hitam. Tapi pas ibu udah dimandikan, Bersih. Oh. bersinar banget. Beda banget.
Apalagi yang Pak Ustadz sampaikan tentang almarhumah? Ketika itu hanya genderuwo aja. Tapi selang beberapa bulan lagi, ada lagi. Ibu tiba-tiba lagi sama aku juga, sama ayah, lagi kayak makan bubur gitulah di dekat rumah, sakit kakinya. Sakit lagi kakinya, dibawalah pulang sama ayah. Tiba-tiba di kamar kumat. Kayak teriak-teriak, itu sampai kasur, ibu tuh bener-bener kayak muter di kasur. Bener-bener muter. Ayah bilang, udah Neng, Neng, udah keluar, keluar. Udah jangan lihat. Karena ayah nggak mau ngelihat aku ngelihat ibu kayak gitu. Dan aku di situ kayak cuman ngedenger suara-suara ibu aja. Di situ tuh ayah kayak udah ngerasa ini bakal bisa ketolong nggak sih, ibu? Tapi ayah tahu nggak pelakunya waktu itu, di detik itu, di beberapa bulan setelah? Belum, belum. Dan ustadznya pun nggak ngasih Nggak tahu. ngasih tahu. Mm-mm. Sebentar sebelum Nisa cerita, Bang Robi, saya nggak meminta kamu untuk cerita berburu-buru. Tenang aja, karena ini kan saya harus menggali rasa trauma ya. Maksud aku kalau Nisa nggak kuat, bilang nggak kuat. Nanti yang tim saya yang perempuan masuk ke dalam buat nenangin kamu. Kalau kamu nggak, Nggak kayak iya maka saya paham, it's okay. Masuk, peluk dulu Nisanya, sini masuk. Abang nggak bisa peluk soalnya. Masuk sini, ditenangin dulu Nisanya, nggak apa-apa masuk aja. Iya, tenang ya. Iya. Siapin air putih. Iya. Ya, minum dulu. minum dulu. Istighfar. Nisa. Karena saya tahu rasanya, pertama kalau kita kehilangan satu orang tua aja ketika ditanyakan sama teman gitu ya, bokap lu meninggal kenapa? Itu ketika kita bercerita tuh kita pura-pura kuat aja sebenarnya pas cerita. Sebenarnya dalam hati kita sakit gitu. Ini saya bertanya dan kedua orang tua Nisa ini ya udah nggak ada teman-teman. Makanya Bang Robi nggak mau memaksa terlalu dalam, sesanggupnya Nisa aja. Dan saya yakin setelah belasan tahun, hampir 11, 21 tahun, dari udah berapa tahun? 20 tahun ya. Sudah 20 tahun ini namanya orang tua ya, nggak tergantikan. Dan mungkin rasa kesal itu juga yang Nisa ketahui ini adalah karena penyebabnya adalah ada perempuan lain gitu teman-teman. Nggak apa, setenangnya Nisa aja. Mau ditemenin? Oh, ya, ditemenin aja ya. Nggak apa-apa ya, soalnya Bang Robi nggak bisa peluk-peluk kamu. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah, kamu di situ aja nggak apa-apa. Jadi ada satu momen di mana Nisa diminta sama almarhum bapak untuk nggak melihat ke kamar karena ibu muter-muter. Kepanasan lagi waktu itu ibu. Enggak, cuman bilang sakit, teriak-teriak sakit, kayak gitu. Pak Ustadznya nggak kembali lagi. Enggak, jadi ayah tuh kayak udah, ini bener bakal bisa ketolong nggak ibu? Sampai manggil kakak ibu aku. Kebetulan kan emang pada deket tuh rumahnya sama rumah aku. Dipanggil, tapi pokoknya setiap yang ngebantu buat kayak megangin doang Ya, ibu tuh langsung besoknya sakit. Jadi kayak gak boleh ada yang bantu lah. Pada saat itu kayak udah ayah pasrah gitu. Ini ibu kalau misalkan
nggak ketolong gimana. Tapi alhamdulillah bang, pada saat itu bisa teratasi sama ayah. Ayah sendiri yang ngobatin. Karena memang nggak boleh ada yang bantu juga. Ya. Pada saat itu alhamdulillah ibu udah seperti biasa lagi lah. Selang dari situ beberapa minggu kemudian ibu muntah darah. Ibu muntah darah, minta tolong kebetulan tadinya tuh tetangga, cuman bisa kayak ngobatin gitulah, ngebantu gitu. Ini perempuan ya, bukan laki-laki Laki-laki. gitu. Dari situ dicoba buat diobatin kan. Ada satu malam yang dimana yang ngobatin ibu itu muntah darah juga pas ngobatin ibu. Terus ibu tuh disuruh kayak nginep di rumah yang ngobatin itu buat ya coba di rumah aja deh biar bisa kekontrol. Cuman ayah nggak boleh ikut nginep gitu. Cuman ibu doang sama teman ibu satu. Jadi bertiga tuh cewek semua nih sama yang ngobatin itu. Terus ayah dapat kabar bener-bener muntah darahnya parah, sama ibu tuh bener-bener udah gak kekontrol lah, kayak udah parah gitu. Jadi ayah tuh di situ kayak ngerasa kesel gitu. Ya udahlah, udah balikin aja ke orang yang buatnya. Pada saat itu ayah bilang kayak gitu karena udah saking keselnya lah gitu. Pada saat ayah bilang balikin ke orang yang buatnya, dibalikin lah sama yang ngobatinnya ini. Tetangga. Ya ke orang yang buatnya. Tanpa ayah tahu orangnya siapa. Ayah sudah mulai tahu. Tanpa ayah tahu. Tanpa ayah Belum tahu. tahu itu, belum tahu. Nah, setelah itu dukunnya itu ngehubungin yang ngobatin ibu. Dukunnya. Dengan cara apa? Gak tahu. Kok Jadi bisa tahu? tiba-tiba ngehubungin terus datang ke rumah yang ngobatin ibu. Hah? Dari situ ketahuan baru. Wah, ayah agak kenal nih dukunnya ini gitu. Enggak. Jadi si dukunnya itu ngasih tahu siapa orang yang buatnya, gimana dia buat nyuruhnya. Oh, karena si dukun ngerasa tersiksa. Iya, jadi kan Jadi yang dikirimin balik dibalikin, itu berhasil. Dan dukunnya berhasil. tersiksa. Iya, jadi dukunnya tuh kayak minta maaf lah. Oh, dia minta Iya, maaf. minta maaf. Sebentar, sampai titik sini sudah kuat cerita? Bisa. Bisa sendiri ya? Iya. Oke, silakan kembali. Semoga ya Bang. Iya, ya nggak apa-apa. Nanti masukin lagi. Ada 5 wanita di sini gantian nanti untuk bisa menyemangati. Seru nih, sudah mulai seru ya. Jadi dukun yang kena serangan ini seorang wanita, laki-laki. Iya, seorang wanita kan ya. Seorang wanita. Dia akhirnya menuju ke titik di mana dikirimin balik lah, mungkin secara Iya. dukun begitulah ya. Iya. Oke, ada titik koordinatnya. Ternyata tetanggamu Iya. yang ngebantuin. Dia bercerita akhirnya. Lanjutkan. Cerita lah siapa yang nyuruhnya, terus gimana cara buat ibu kesiksanya. Jadi ritual-ritualnya pun dia kasih tahu gitu. Nah, pada saat itu ayah tahu lah siapa orangnya. Ibu pun tahu. Jadi si orang ini tuh masih tetap ngejar-ngejar ayah, Bang. Cewek proyek ini. Si cewek proyek ini gitu. Sampai dia tuh bilang ke ayah SMS, "Kamu punya anak cewek, hati-hati." Si Karena bungsu. iya, karena dia tuh tahu kalau aku tuh anak kesayangannya dan satu-satunya cewek. Aku tuh nggak bilang ke ayah tuh saat itu. Aku jadi cuman diem-diem, kata aku ini, aku ngeliat sendiri itu SMS. Aku yang lihat sendiri. Masa SD kamu menakutkan sekali ini. Jujur Bang, serius. Kayak aku tuh setiap pulang sekolah gak mau banget kalau misalkan pulang masih siang. Kenapa? Aku gak mau kalau misalkan di rumah cuma berdua sama ibu. Oh, ibu bisa berubah. Kayak bukan ibu. Jadi misal aku ngomong apa gini, kayak gitu. Tiba-tiba sampai melotot, sampai aku takut. Pikiran aku jadi kemana-mana, takut. Sampai aku mikir, aku takut. Sama ibu sendiri. Jadi setiap aku pulang sekolah, kalau itu aku pulang siang nih, aku pulang siang, langsung aku cium tangan ibu,
Langsung aku masuk ke kamar, aku tutup. Akhirnya ibu bisa sembuh tuh gara-gara ada salah satu ustadz juga. Di daerah situ ya? Enggak, Enggak. Ya. Jauh. lumayan. Nggak apa-apa, sebutin aja nama ustadznya. Toh berjasa buat keluargamu. Namanya Pak Haji Lutfi. Pak Haji Lutfi. Di daerah mana Pak Haji Lutfi? Emang sakti nih orang. Iya. Ya maksud Bang Robi, nggak apa-apa sebutin. Kalau emang bermanfaat buat orang banyak, namanya podcast ini kan semoga ada manfaatnya untuk orang banyak. Pak Haji, Mudah-mudahan masih hidup. masih ada juga ya, karena udah lama nggak. Pak Haji siapa deh? Pak Haji Lutfi. Lutfi. Di daerah Bogor ya? Ya, Lalu? alhamdulillah ibu sembuh. Kebetulan juga alhamdulillahnya ibu dikasih kelebihan pada saat itu. Sama itu Pak Haji Lutfi Apa kelebihannya jadinya? bisa. Nyembuhin orang. Oke. Biasanya emang gitu orang kalau habis kena santet dia punya kelebihan. Iya, Katanya sih gitu. katanya ya. Katanya. Oke. Dan aku tuh waktu masih kelas 4 SD, sekitar kelas 4 SD, lagi tidur nih Bang. Abis pulang sekolah, tidur di kamar. Aku lagi posisi tidur, tapi aku diceritain sama ibu. Ibu katanya ngeliat bola api di atas, itu mau mengarah ke aku. Seketika ibu langsung loncat ke kamar, sama ibu dihalau lah bola api itu. Alhamdulillahnya pada saat itu. Dan singkat cerita, alhamdulillah lah keluarga aku udah aman. Maksudnya nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Semuanya udah tenang kayak gitu. Ketika aku kelas 2 SMP, aku yang kena. Ya. Apa yang terjadi sama kamu? Awalnya itu aku ngerasa sakit perut. Tapi sakit perutnya itu aneh Bang. Jadi aku ngerasa sakit perut yang cuman 5 menit sekali aku bisa ke kamar mandi terus. Buang air? Buang air. Tapi itu keluarnya air. Cair. Nah, aku kan langsung dibawa tuh sama ayah ke dokter buat dicek lah. Kata dokternya, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Coba dikasih lah Oralit. Ya, Kayak diare obat-obatan biasa. iya biasa kayak gitu. Nggak ada ininya, nggak ada perubahannya. Aku tetep aja. Tapi yang anehnya tuh aku nggak ada kayak lemas atau kan kalau kekurangan cairan kayak gitu ya. Ini tuh nggak ada Bang. Kalau penglihatan ibu apa yang terjadi sama kamu? Ibu kan udah mulai sakti waktu itu. Ya, Apa kata almarhumah? dari kiriman itu. Oh, tetap perempuan ini. Si perempuan ini. Ketika itu aku mulai coba buat paksain buat sekolah lah kayak gitu. Karena kebetulan pas aku selama sekolah itu keganggu lah. Jadi baru juga nyampe pagar dianterin sama ayah itu udah balik lagi. Karena Kenapa? nggak kuat. Kayak BAB terus. Itu nggak bisa diberhentiin gitu. SMP kelas 2, kalau maaf Bang Robi tanya sesuatu yang private. Kamu mulai halangan usia SMP SD aku. SD udah mulai. Iya udah SD. Jadi SMP saya pikir ada hubungan dengan akil balih dengan serangan akhirnya bisa masuk gitu. Enggak ya? Kurang tahu deh Kurang Bang. tahu. Iya. Akhirnya itu sembuhnya bagaimana? Akhirnya sama Ustadz. Cuman beda lagi. Jadi ibu sama ayah tuh beda-beda gitu loh Bang. Iya, Nggak iya, yang iya. cuman satu orang doang. Nah sama Ustadz itu, jadi aku katanya ada sosok cewek lagi tiduran di ini aku, di perut sampai ke sini. Itu rasanya gimana? Berat ya? Jadi ditarik-tarik gitu loh Bang, perut aku. Sama si perempuan ini tuh ditarik-tarik. Sampai berapa lama itu? Sampai, pokoknya aku sakit itu tuh semester 2. Semester 2 kelas 2 SMP. Nah, ketika itu udahlah sama Ustadz, udah gak kenapa-napa. Tapi kambuh lagi itu di kelas 1 SMA. Aku ngerasain sakit perut yang sama lagi nih. Cuman aku udah kayak gelisah. Ini beda banget. Ini kayak makin parah sakitnya.
Tapi aku juga ngerasain gelisah, takut. Jadi selama aku sakit tuh aku nggak pernah tidur sendiri. Aku tidur di kamar ayah sama ibu. Padahal di SMA. Kelas 1 SMA. Iya. Karena aku ngerasa takut terus, gelisah. Nah, tiba-tiba ibu tuh kan lagi tidur di kasur bawah. Jadi aku tidur di kasur atas nih, Bang. Ibu tidur di kasur bawah sambil mainin HP kan. Tiba-tiba aku ngeliat ibu chatan sama sepupunya ibu. Jadi, keponakannya ibu, maaf. Jadi itu sepupu aku. Ibu ngasih tau lah, aku kok ini si Neng kenapa gini terus, kata ibu. Terus kata kakak sepupu aku, coba aja Bu bawa ke tempat ruqyah. Nah, pas aku ngeliat chatan itu si kakak sepupu aku bilang bawa ke tempat ruqyah, aku tuh melotot, Bang. Tiba-tiba aku ngeliat terus aku melotot dan aku tuh ngerasa takut banget. Kayak apa sih, gak mau gitu kan. Aku ngerasa benar-benar takut. Cuman kata ibu tuh coba di metode mandiri dulu aja deh di rumah. Pas besoknya aku dipanggil sama ayah sama ibu. Neng, sini deh katanya. Dibawalah aku ke kamar aku nih. Neng coba duduk di kasur. Dengerin ya katanya. Disetel. Berotal ya? Iya, kayak gitu. Pas aku duduk, biasa aja tuh Bang. Biasa. Kok lama-lama pusing. Aku ngerasa lama-lama pusing, enak. Terus enak. Nah aku nggak kuat tuh Bang di situ. Pas aku pusing banget, langsung aku katanya Pingsan. kesurupan Oh. di situ. Dan yang masuk ke aku tuh bilang, rek dibawa, iya rek dibawa. Mau dibawa. Iya, mau dibawa ini anak. Pada saat itu, ibu sama ayah, udah mending cepet-cepet aja dibawa ke gurunya ruqyah kakak sepupu aku ini nih. Dibawalah aku ke tempat ruqyah. Aku dibawa ke tempat ruqyah itu. Kan ayah aku mau bawa mobil dulu Bang ke garasi lah di rumah aku. Kata aku, mau kemana sih Bu? Udah ikut aja. Perasaan aku tuh bener-bener gak enak dan deg-degan. Kayak mau ketemu siapa gitu. Aku gak mau. Terus aku duduklah di sofa. Itu kaki aku udah bener-bener lemes banget. Udah gak karuan badan aku. Aku duduk di sofa. Tiba-tiba aku kayak ada yang narik. Jadi ini sofa ya Bang ya. Ini aku tiba-tiba gini. Terus aku ngeliat kayak ada yang ngegelantung. Dan di mata aku, pas banget di mata aku tuh sosok cuman kepalanya doang. Ketika itu aku langsung kayak jatuh ke lantai. Kesurupan lagi? Kesurupan. Bukan cuman kesurupan dong, jadi aku mata udah ke atas. Putih semua dong? Pokoknya udah kayak mau lewat gitu lah. Iya. Terus udah pucet segala macam sampai ayah aku sama ibu tuh manggil keluarga aku lah semuanya, suruh pada ke rumah buat yasinin nih. Ngaji yasinin aku. Abang mau tahu pada saat aku kondisinya kayak gitu, yang aku rasain apa Bang? Apa? Aku ngeliat diri aku sendiri, tapi aku nggak bisa masuk ke diri aku itu. Susah buat aku masuk lagi ke diri aku itu, susah. Tapi aku ngeliat diri aku itu lagi tergeletak itu, aku tahu. Kamu udah pernah meninggal dong berarti? Hah? Ya itu kan mati suri gitu kali nggak? Kan bukan mimpi itu, real kenyataan. Gak tahu. Ya mungkin. Terus apa yang kamu rasakan setelah melihat tubuhmu sedang terkujur kaku? Ya aku kaget, aku mau masuk tapi aku nggak bisa. Aku mau coba masuk tapi aku nggak bisa terus. Kayak aku kayak ketahan gitu loh. Ada kesaksian nggak pada saat kamu dalam keadaan let's say itu mati suri? Nisa ngeliat apa aja di kanan kiri selain tubuh Nisa? Tubuh aku aja sama orang-orang yang lagi ngaji yasinin. Ini aku kenapa gak bisa masuk. Sampai sejam itu ada Bang. Dan akhirnya aku bisa masuk, itu aku juga kurang paham ya, nggak tahu kenapa. Alhamdulillah aku bisa masuk ke badan aku sendiri. Akhirnya jadi tuh dibawa ke tempat ruqyah. Di perjalanan, selama perjalanan itu kumat, berontak. Sampai ayah aku yang nyetir aja tuh mau dicekek.
Pokoknya aku tuh gak mau banget dibawa ke tempat ruqyah. Kebetulan kan semua keluarga aku tuh pada ikut nganterin lah. Soalnya kan pasti tahu aku berontak ya pada saat itu. Pas datang lah ke tempat ruqyah nih sampai, kan aku ditanya sama yang ruqyahnya, namanya siapa? Hmm. Aku diam. Gitu. Aku bengong. Kata ayahku, Neng, nama Neng siapa? Diam lagi. Hmm. Aku nggak bisa ngomong nama aku sendiri aja, aku nggak bisa. Terus yang ruqyah itu bilang, nanti kalau misalkan mau ke kamar mandi, anterin ya. Hmm. Maksudnya tuh biar gak lepas yang ada di Iya. badan aku lah. Dan bener aja ada bisikan ke aku, kamar mandi, kamar mandi. Aku disuruh ke kamar mandi. Untuk ngapain kamu untuk dijatuhin di situ? Aku kurang tahu. Dan itu tuh kebetulan lagi maghrib. Pada saat maghrib, dan pada sholat kan nih, semua orang-orang pada sholat. Aku ngeliatin, lagi pada sholat, aku langsung jatuh. Bang, aku pada saat itu sholat aja tuh aku gak bisa. Setiap kali aku sholat pasti jatuh. Kok nggak sesek. Jadi aku tuh bener-bener gak bisa buat sholat. Terus ruqyahnya berhasil nggak ini akhirnya? Alhamdulillahnya berhasil. Sekali ruqyah. Sekali ruqyah. Itu semua dimuntahin gitu kan. Apa muntahnya? Kalau kayak gitu apa sih dia yang keluar, Dek? Muntah, tapi kalau aku warna cair tapi hijau. Kalau aku ya. Tapi memang bau, Bang. Bau ya? Bau. Kayak bau asam lambung gitu ya? Iya, padahal aku nggak ada, alhamdulillah nggak ada asam lambung. Oke, terus kata guru ruqyah ini, guru sepupumu, apa yang terjadi sama kamu? Jadi aku dikerjain sama si perempuan ini juga. Sundal bolong ini. Iya. Perempuan ini. Tapi emang waktu aku sakit, Bang, si perempuan ini tuh nanya kondisi aku ke ayah. Padahal tuh ayah nggak pernah ngasih tahu. Dan nggak pernah, ngasih tahu aku lagi sakit. Dia tahu dari mana? Oke, ini sebenarnya gini, aku mau menarik ke belakang, jauh ke belakang ke 2006 ya. Sesungguhnya almarhum ayah ini nggak ngeladenin perempuan Sundal ini ya? Enggak. Oh, jadi sebenarnya perempuan ini nggak bisa dibilang pelakor dong, karena ayah sama ibu tetap bersatu. Iya. Jadi niat dia cuma merebut doang. Itu maunya ya, rebut, tapi nggak menghancurkan ayah sama ibu ya. Maksudnya secara rumah tangga nggak berhasil. Enggak. Hebat banget berarti cinta orang tuamu. Jadi bukan, maaf ya, maaf untuk keluarga inti dari almarhum. Bukan berarti ayah ini menaruh harapan ya, memang si perempuan ini yang kegatelan ya. Iya, yang berharap. Makanya ibu tetap mau sama ayah waktu itu. Dan ayah pun nggak mau ngelepasin ibu, Bang. Ibadahnya kuat ya, ayah. Masya Allah. Iya loh, dari 2006 sampai Nisa SMA kelas 2. SMA kelas 1. Satu. Lalu habis itu, setelah Nisa sembuh, ke ayah. Sebelumnya, Bang Robi mau nanya dulu sebelum kita melihat apa yang terjadi sama ayah. Setelah Nisa bisa sembuh, Nisa akhirnya punya kemampuan. Iya, Bang. Apa yang kamu bisa lakukan? Mendeteksi apa, melihat, atau merasakan apa? Kalau dulu, waktu awal-awal itu langsung semua aku lihat. Aduh. Jadi langsung... Semenjak mati suri itu? Iya kan? Kamu kan semenjak ruqyah kan kembali tuh. Kan Nisa pernah mati suri nih. Iya. Ngeliat Nisa tuh. Emang itu mati suri ya, Bang? Ya nggak tahu saya anggap kamu mati aja. Ya sekarang manusia normal kalau sehat nggak bisa ngeliat tubuh dia. Nggak mungkin kamu rep-repan. Kalau rep-repan tuh asisten saya, ketindihan rep-repan. Kalau itu kamu udah diyasinin, ngeliat orang kumpul, ya itu mati. Tapi mungkin malaikat belum jemput. Aku rasa sukmamu mungkin keluar ya. Ya let's say lah, setelah sukmamu, kamu bisa melihat jasad. Sukmamu bisa melihat jasadmu nih, tubuhmu. Setelah itu akhirnya mata batin kebuka. Aduh, nggak enak banget. Sampai sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah bisa kekontrol. Jadi misalkan aku nggak mau lihat nih, yang nggak. Maaf, Nisa sudah menikah belum? Belum. Oke. Aduh, nyampe ke anak nih turunan. Oke, jadi sekarang kalau dulu sejelek-jeleknya bangsa mereka bisa kelihatan secara telanjang mata ya? Langsung, Bang. Jadi misalkan di belakang abang ada, aku bisa lihat
Jangankan di belakang abang, misalkan di depan mata aku aja aku langsung lihat semua bayang. Sampai aku sebenarnya awalnya nggak kuat. Kayak shock lah bang. Ya, iya Aku pasti. ngeliat Berarti SMA semua kamu banyak. susah dapat temen ya, Dek? SMA aku introvert, iya. Iya. Kayak menyendiri lah. Akhirnya punya sahabat goib nggak? Sahabat goib itu nggak, aku nggak, Nggak kamu apa ya, temenin aku nggak membuka diri aku buat, mereka? iya. Karena kamu nggak niatnya ke sana kan ya? Tapi dia ngejaga aku. Ini yang kamu lihat mereka yang jelek-jelek ini kayak apa aja jeleknya? Si bangsa-bangsa jin ini. Ceritain ke Yang- sobat goib dong. Yang aku lihat ya bang. Iya, kamu lihat itu kayak apa aja bentukannya? Jadi kebetulan waktu itu tuh ada orang minta tolong lah liatin ke aku gitu. Itu dia ke rumah, padahal aku tuh cuman lewat doang bang. Jadi metodenya nggak tahu aku bisa jadi media juga atau enggak. Misal dia ini kemasukan buto ijo. Jadi si buto ijonya tuh dimasukin ke aku juga, tapi beda buto ijo. Misalkan nih si buto ijonya ini kayak ngelawan lah. Mm-mm. Nah, aku masuk buto ijo yang lebih jago dari dia. Sampai aku tuh bisa pernah kemasukan jin Islam. Jujur itu susah banget Yang bang. masukin siapa? Hah? Dan, Itu dan- tiba-tiba sendiri. Oh. Karena kan katanya aku tuh pas kebuka, kan kalau udah pernah kesurupan itu katanya kebuka lah apanya ya. Jadi gampang masuknya. itu proses mereka masuk kita itu gimana sih, Dek? Jadi mereka mendekat terus tiba-tiba Jadi nempel gitu. kalau aku, kan aku ngeliat nih, Mm-mm. aku nggak mau, aku tahan dulu ya bang. Aku nggak langsung ini. Tapi sesek nih, terus pusing. Nah dia dari sini masuknya. Berupa asap atau apa? Enggak. Langsung masuk, langsung aku jadi. Pernah satu hari itu aku terus-terusan kemasukan. Ya ampun. Ganti-ganti bang. Dan dia bilang, tenan naon, rek ieu we, cenah rek apa? Kata kita mah, dia ngelihat kok rame. Ada apa? Ternyata di belakang aku rame. Ada orang lihat kayak gitu. Jadi si jin jinnya ini yang masuk ke aku. yang masuk ke Jadi kamu. ganti-gantian gitu loh bang mereka Oh, kamu masuknya. digilir. Iya, digilir Maksudnya- sama bangsa jin, digilir bukan secara seksual ya. Digilir, mereka pengen masuk. Oh, mereka ngerasa, wah ada bekas ilmu nih, ada rumah baru gitu ya. Gak apa, biar kamu ketawa dikit aja. Dari tadi kita udah. Nanti itu lagi. Iya, akhirnya ketutupnya gimana, Dek? Dibantu Pak Ustadz lagi? Enggak, jadi memang waktu itu kan aku belum 17 tahun ya. Iya. Jadi aku belum bisa mengontrol diri aku. Dan ayahku tuh nggak setuju. Maksudnya jangan terlalu dalam lah. Tapi setelah aku 17 tahun itu, tiba-tiba ketutup sendiri aja. Beliau ini sudah terpapar doa-doa ampuh dan mustajab dari Ustadz itu bukan 1-2 Ustadz ya. Saya hitung 20-an kali ya. Gonta-ganti kan. Banyak. Banyak banget kan. Doain kamu, doain ayah, almarhum, Iya. doain ibu kayaknya dengan segala penyakit klinik ini kan ya. Mm-mm. Saya yakin sih wajar juga kalau kebuka sih Nisa, karena terlalu terpapar kamu dengan ilmu-ilmu orang itu gitu. Sayang banget gak kamu dalami. Toh juga kan ini putih. Kan kamu nggak nyantet, kamu nggak berbuat jahat. Kenapa nggak mau dalami? Ini karunia loh sebenarnya. Nggak pede aja bang. Yang kamu nggak usah mendeklarasikan sebagai dukun juga. Kalau ada orang minta bantuan, kamu bisa melihat keadaan dia, kenapa enggak? Kamu kalau misalkan main ke rumah orang gitu, bisa lihat isinya kayak apa kan? Bisa. Nah itu, sekarang zaman sekarang pengusaha tuh nyari orang-orang yang bisa, bukan ngusir ya, ngobrol. Misalkan dia mau beli tanah nih, ya. Ini tanahnya terlalu kotor gitu kan ya. Saya mau bangun lapangan padel, gimana caranya biar orang-orang nanti tuh yang main-main padel kagak keganggu, kamu ngobrol dah sama ini yang penghuni sini, usir baik-baik, begitu kan bisa ngasilin duit tahu. Abang mau ngomong juga sama yang penghuni sini? Ya nggak mau, kamu aja, kamu udah lihat apa aja di studio abang di satu lorong ini. Enggak, ini ada di sebelah aku. Apa langsung ini pada duduk dia. Ini. Dari kapan? Dari kapan di situ? Barusan duduk. Kenapa dia duduk? Masih. Iya barusan. Oh maksudnya Ini masih baru ada. duduk ya di sini. Iya. Coba yang bisa lihat juga yang punya indera keenam, tulis di kolom komentar kalian ngeliat apa. Yang ini siapa nih, Sah?
Yang di sini siapa? Jangan masuk. Jangan kerasukan. Yang di sini. Penunggu di sini. Penunggu di Tuh di situ. dia dari situ. Sekarang pindah ke situ. Itu. Udah nggak di sini. Saya di situ. Ya masuk. Ya masuk. Nggak usah cerita-cerita di sini ya. Iya, iya, iya. Oh, yang ini, yang di sini. Kamu di sini. Mm-mm. Saya merasa tersinggung. Ih, kan yang cerita si Nengnya. Saya mah nggak nanya. Nengnya yang ngomong tadi, itu duduk di situ, duduk di situ. Saya mah nggak nanya. Saya marah loh. Kamu siapa emang? Kamu pasti tahu saya siapa. Ih, saya nggak tahu kamu siapa. Kamu siapa? Yang di sini. Iya. Hmm? Nisa biasanya nahan. Kamu tahu ini Neng ini siapa? Dia bawa yang jaga. Suruh Oh. keluar. Yang jaganya suruh Saya keluar. tidak suka. Saya nggak bisa ngeliat siapa yang jaga dia. Gimana cara ngusirnya? Penjaga! Bantuin aja nggak apa-apa temennya masuk sini. Abang nggak bisa nyentuh narasumber soalnya. Yang perempuan boleh istighfar dulu ya. Ini ada adiknya ya? Siapa temennya? Masuk aja, Mas. Masuk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masuk aja temenin. Mbak, apa siapa ini? Mbak apa Mas ini? Nggak apa sini sini. Jadi, Pusing. nggak apa-apa. Nggak Pusing apa-apa banget. temenin. Pusing. Nih, oke. Biasanya Dia kamu sendiri. bisa nolak-nolakin. Udah di sini, Bang. Hah? Udah di sini dia. Di situ tadi dia. Iya. Karena aku nggak tahu ya yang jaga aku ikut. Mungkin bentrok kali. Sosoknya apa tadi yang di situ? Tapi di-cut aja ya yang aku itu. Ya, nggak apa. Tadi siapa yang di situ emang siapa tadi? Sosok cewek ya, Bang? Perempuan ya? Perempuan. Tapi kayaknya penjaga di sini ya. Ngejaga. Di tanah ini sih. Iya. Orang saya lagi ngomongin bisnis buat kamu, malah Ya, kamu nggak kerasukan. Ih, di-cut aja please. Nggak gini, apa? Nggak apa, nggak apa. Jangan di-cut, biar aja. Kenapa? Malu dalam nggak kerasukan depan kamera ya? Kenapa dia marah sama abang karena kamu bawa penjaga? Lah saya mana bisa lihat penjaga kamu yang mana? Perempuannya kayak apa? Yang di sini. Cantik. Terus? Pakai gaun. Tapi bukan gaun kayak zaman dulu gitu loh gaunnya. Warna gaunnya putih, menjap hitam, merah, Hijau. hijau. Hmm. Sekarang ke pertanyaan inti Bang Ruby tadi, bagaimana akhirnya ayah sama ibu kalah berperang melawan ini semua? Ceritain deh. Awal ayah sakit ya, Bang. Jadi udah semua ini keluarga aku tuh udah bahagia lah maksudnya. Udah nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Tiba-tiba di tahun 2016 akhir, ayah aku sakit. Kebetulan sebelum jauh dari ayah aku sakit itu, ada bisikan ke aku. Ayah meninggal, ayah meninggal, ayah meninggal. Tapi kata aku, ya Allah kok kayak aku ngedoain ayah aku meninggal. Padahal ayah tuh sehat-sehat aja, Bang. Pada saat itu. Dan aku kebayang bener-bener ayah meninggal. Posisinya pun sama persis sama pas ayah meninggal. Di ngajiin, di ruangan yang sama. Itu sebelum ayah jauh sakit itu. Aku tahu ayah sakit. Pada saat itu, ayah tuh tidur. Lagi tidur nih, Bang. Biasanya ayah tuh kalau dibangunin tuh langsung bangun. Tapi pada saat hari itu tuh dibangunin gak bangun-bangun. Aku pegang badannya tuh anget. Anget tapi kakinya dingin. Dan ayah tiba-tiba bilang, aduh jangan ke situ serem, jangan ke situ serem. Selalu ngomong kayak gitu. Tapi pas aku lihat, ayah tidur. Menurut aku, pada saat itu, oh mungkin ini mimpi kali ya ayah. Cuman selalu ngomong kayak gitu. Dan ayah tuh pada saat itu tuh posisinya tidur.
Aku kan tidurnya aku sebenarnya masih tidurnya di Bersama. Ya di ampun, kamar anak bungsu. orang tua. Jadi aku tidurnya di kasur atas, ayah di bawah. Ya, ya. Ibu tuh masuk ke kamar lewat. Pada saat ibu masuk ke kamar, ayah diem. Padahal ayah tuh sebelum eh, ibu masuk ke kamar tuh selalu ngomong, aduh serem, jangan ke situ, jangan ke situ. Kayak gitu terus. Pas ibu lewat masuk kamar, diem. Pas ibu balik lagi keluar kamar, ayah ngomong itu lagi. Ngomong. Aduh serem, jangan ke situ, jangan ke situ. Aku bangunin lagi, ayah tuh gak bangun-bangun terus. Kata aku, oh mungkin sakit kali ya ayah. Ya udah. Pas besok harinya, sesek dada ayah. Tapi seseknya itu sampai ke belakang, Bang. Jadi kalau misalkan ayah lagi sesek kan minta dipijitin tuh punggungnya ya. Bukan dipijitin sih, kayak lebih diusap-usap gitu. Panas. Gak kuat ayah tuh saat itu. Nah, langsung lah manggil kayak orang bisa gitu sih, tapi bukan yang putih lah. Oke. Karena ini keluarga. Mbah-mbah lah ya. Iya. Tapi ini keputusan keluarga ya, pada saat itu. Karena aku tuh ngelihat ayah tuh masih buat apa ya, bikin aku percaya ayah tuh gak kenapa-napa. Karena di rumah tuh masih aktivitas, Bang. Walaupun gak kerja, tapi ayah masih nyuci di mesin cuci, masih bisa terus ngangkat-ngangkat barang. Pada saat itu aku lagi keluar. Aku keluar buat interview kerja. Aku izin dulu kan ke ayah. Ayah izinin dan aku juga ngelihat ayah udah, dikira aku kan, pikir aku tuh pada saat itu ayah udah enakan lah gitu. Udah nggak ngerasa sakit lagi, jadi aku keluar pada saat itu. Aku dikasih tahu sama keluarga aku, dikirimin video itu keluar dari punggung ayah. Banyak jarum sama satu silet, tapi siletnya itu udah karatan. Keluar dari punggung ayah pada saat itu. Tapi setelah ayah diobatin itu, malah justru ayah makin drop. Cuman bisa tiduran aja. Dan oksigen tuh harus ada. Sedangkan kan oksigen susah pada saat itu ya. Jadi keluarga memutuskan untuk coba deh bawa ke rumah sakit. Cuman ayah pada saat itu belum mau dibawa ke rumah sakit spesialis paru-paru. Ayah sempet ke dokter dulu, ke dokter sama ke kedua rumah sakit yang berbeda. Di kedua rumah sakit yang berbeda, hasilnya nggak kenapa-napa. Semuanya normal, paru-parunya. Udah tuh, dibawalah ke rumah sakit spesialis paru-paru. Yang di Cisarua gitu. Di situ, apa sih namanya? Ronsen. Ya, di ronsen. Di ronsen, dokternya itu manggil kakak aku. Ini ayah, bapak sebelumnya pernah kecelakaan atau gimana? Nggak pernah. Pernah sih waktu dulu kecelakaan motor, tapi nggak sampai yang parah banget, fatal, Bang. ya? Iya, cuman kukunya doang ini hancur. Kenapa emang? Kata kakakku. Pas diliatin ronsennya, si paru-paru sebelah sini bengkok. Terus? Bengkok ke kiri. Bener-bener bengkok yang sebelah kanan. Itu kenapa penyebabnya kalau kata dokter? Dokter aja bingung, sampai dokter itu nanyain, coba mana hasil ronsen yang sebelumnya, kan sempat ke rumah sakit yang rumah sakit berbeda itu, sampai dijajarin, dokternya aja bingung, karena dari dua rumah sakit ini tuh ronsennya normal. Tapi setelah dicek di rumah sakit yang spesialis paru-paru itu kok bengkok. Coba lagi dicek lagi dalamnya, katanya ada benjolan kayak daging sejempol,
itu jalan-jalan di paru-parunya. Jadi si benjolan ini tuh di dalam kulit, di luar daging. Dan dia tuh Gerak-gerak. jalan-jalan. Warnanya merah. Itu dokternya sampai bingung. Kayak kelereng gitu ya dia. Iya, bener-bener bingung. Nanya lagi, bener Pak, nggak pernah ada sebelumnya jatuh atau apa mungkin? Enggak, Hmm. nggak ada. Dari situ udahlah akhirnya memutuskan untuk ya udah dirawat aja. Dirawatlah di rumah sakit. Bang, mau tau gak? Jadi kan aku tuh deket banget sama ayah. Ketika ayah sakit tuh, aduh, gak kuat. Eh, ayah tuh kayak kesel sama aku. Aku nggak boleh deket sama ayah. Aku mau coba buat ngusap punggungnya aja, udah nggak enak. Padahal itu nggak pernah kayak gitu. Sama lagi. Iya. Aku minta uang cuman 10.000 aja, dilempar. Dan ayah tuh bener-bener cuek sama aku. Di rumah sakit, ayah malah pengennya ditemenin sama kakak aku. Karena mungkin sama kakak aku kan jauh ya. Kalau sama aku kan deket. Jadi pengennya ditemeninnya sama kakak aku pada saat itu. Kebetulan aku juga kan masih kuliah saat itu tuh. Udah di rumah sakit, jadi kalau misalkan aku nengokin ayah nih, duduk di kursinya, ayah di tempat tidurnya, ngeliatin aku mah ngeliatin aku, Bang. Hmm. Ngeliatin aku, cuman pas aku liatin balik, pura-pura gak liat. Hmm. Terus aku liatin lagi, pura-pura gak liat. Aku bilang, ya, Neng mau nginep ya, semalam aja. Gak usah, udah pulang aja. Kenapa? Aku bilang, aku mau nginep cuman semalam doang. Gak usah, pulang aja. Pada saat itu, ayah dicek, apa sih yang dimasukin alat itu loh Bang? Yang, Endoskopi. iya, yang kalau misalkan ini bahaya gitu ya kan bisa Iya. lewat kantilnya. Pas mau dicek itu, bilang ke kakakku, ayah udah ditemenin sama papi, sama Neng Rahma. Neng Rahma itu kakak aku tapi udah meninggal, cewek. Sama yang udah meninggal, semua Ayah keluarganya. ngomong gitu? Iya. Tadinya ayah udah mau lewat Kak, tapi karena ada mereka ayah jadi bisa selamat katanya. Kata kakak aku, udah ya, udah nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Aneh-aneh, iya. Udah tuh. Jadi aku setiap nengok ayah setiap malam Bang, pasti kesurupan, kemasukan. Pantesan kamu diusir. Kesurupan mulu. Berisik kata ayah gitu. Nanti ayah dimarah-marahin kemarin. Jadi ayah tuh ngeliatin aku kesurupan. Jadi gini loh Bang, aku tuh kalau kesurupan, aku tuh sadar. Tapi yang ngendalin tuh bukan aku. Ngerti nggak Bang? Jadi Paham. nggak sepenuhnya aku hilang kesadaran gitu. Pada saat aku kemasukan itu ayah ngeliat. Pokoknya yang masuk ke aku tuh bilang, rek dibawa iya kudu, pokoknya kudu. Harus dibawa ini, harus. Ayah aku ngeliatin, udah. Di situ aku sampai berkali-kali nengokin ayah ke rumah sakit. Selalu kesurupan. Pada saat satu malam akhirnya, karena mungkin aku berontaknya parah, kesurupannya parah, sampai suster itu masuk ke kamar, ada apa? Akhirnya aku udahlah pulang. Udah aku pulang. Pas ayah, singkat cerita ya Bang, hari-hari mau ayah berpulang, yang rukiah aku, orang yang rukiah aku ini datang. Ngeliat katanya di atas ayah itu cahaya putih. Merinding. Terus bilang, coba merem Pak, baca ini, dikasih bacaan gitu lah, suruh baca ayah. Udah merem ayah, terus baca bacaan yang dikasih. Pas ayah melek, apa yang dilihat? Kata orang yang rukiah. Ayah nggak ngasih tahu Bang. Ayah malah manggil
kakak sepupu aku Hmm. minta pulpen sama kertas. Di situ ayah nulis. Tapi belum pada tahu nih apa yang ditulis sama ayah di kertas itu. Setelah ayah nulis, ayah tuh cuman ngasih ke kakak sepupu aku ini, Bang. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Hmm. Ini yang ngerjain ayah. Jadi mungkin yang orang rukyah itu suruh ayah merem, lihat apa yang dilihat Lihat. ayah. Dan ayah ngelihat yang ngerjain ayah itu. Ayah tuh ngebet banget buat pulang besoknya. Hmm. Kata kakak aku, udah nggak usah, nanti aja, tunggu dulu gimana dokter. Nggak mau, pokoknya ayah mau pulang hari ini juga. Ya udahlah, ya udah nanti aja ya, besok aja. Besok ayah pulang, sekitar siang ayah pulang, itu bener-bener ayah cuek sama aku. Padahal aku tuh lewat kamar, kayak abis mandi aja ayah masih ngeliat, cuman cuek. Di situ masih dibantu pakai oksigen, Bang. Kebetulan kan waktu itu bulan puasa. Bulan puasa, mungkin ayah pulang tuh khawatir juga sama aku kali. Karena kan Kamu lebih bulan sering di rumah. puasa. Iya, iya. Iya. Nah, pas mau buka, aku disuruh ibu aku buat beli bukaan di luar. Hmm. Itu tuh ayah pas aku masih di rumah masih di ngaji. Masa apa ya? Tetangga-tetangga tuh pada datang ke rumah buat ngajiin ayah lah. Pada ngedoain gitu. Pas aku keluar, kebetulan aku ini sama keponakan aku nih. Sama keponakan aku, sama kakak ipar aku. Aku pas di tempat beli makan itu, keponakan aku ini gebrak-gebrak meja. Gebrak-gebrak meja mulu. Kayak nyuruh, cepetan pulang. Dan itu tuh emang lama banget kan si makanan ini. Udah akhirnya aku pulang lah ke rumah, aku bawa tentengan makanan. Pas aku jalan, depan gang rumah aku udah nangis saudara aku. Adiknya ayah aku udah pada nangis. Aku kan kaget ya, Bang. Kenapa? Ayah kenapa ya? Kenapa? Aku langsung lari, itu makanan yang aku bawa, aku lemparin, aku lari. Aku masuk ke kamar, ngelihat ayah itu nangis. Ayah udah nggak ada. Kata kakak aku, kan kakakku lagi tidur. Mimpi. Mimpi ayah udah sembuh. Mimpi ayah udah sembuh, langsung bangun kakakku. Ngelihat ke kamar, ayah tuh masih megang tasbih. Masih zikir terus. Di situ udah dikumpulin sama keluarga, sama kakak aku juga. Ibu aku tuh lagi sholat. Ayah aku lagi zikir. Ayah zikir terus ya, kata kakak aku. Iya. Masih ini mulutnya juga, Bang, masih baca. Masih lancar. Masih bicara. lancar. Terus ayah masih ngerespon. Terus ya udah mulai ini nggak ngerespon. Tapi kayak tidur, Bang. Meninggalnya tuh langsung ketika lagi zikir itu tuh kayak tidur. Makanya dikira kakak aku tuh lagi tidur. Tidur gitu. Iya, dibangun-bangunin. Ya ayah gak respon terus. Kakakku kan panik ya. Pada saat itu belum semuanya percaya dulu nih kalau ayah udah gak ada. Manggillah dokter yang deket rumah buat mastiin lah bener gak. Pas dokter datang, bener ayah udah gak ada. Tapi kata kakakku tuh gak kelihatan ininya. Lalu apa yang tertulis di kertas tersebut? Nama perempuan itu. Masih Ratna. Sebenarnya aku udah tahu sih, Bang. Dia masih hidup sekarang? Masih. Ada satu pertanyaan, aku kembali mau tarik ke belakang lagi ke Nisa. Ketika dukun yang tadi yang pertama tuh, dia karena kena serang balik. Dia menyampaikan, iya ini pelakunya bayar saya. Apa yang kalian sekeluarga lakukan? Menyerang balik ke rumahnya atau marah-marahin dia atau mengusir dia dari kampung atau apa itu? Kalau nyerang sih enggak. Cuman ibu
waktu itu pernah datang ke rumahnya. Maksudnya buat nanya. Kita ngobrol baik-baik aja. Bukan ngelabrak. Bukan nanya. ngelabrak. Terus? Tapi orangnya nggak ada. Jadi dia ngumpet, Bang. Dia tuh cuman nyuruh kakaknya aja buat mantau. Dia nggak berani dia sendiri gitu. Dan dukunnya si situ juga. Nanti di-mute gak, Bang? Ya, di-mute. Dukunnya Kurang tahu deh aku. Tapi kalau yang sempet nyamperin yang ngobatin ibu itu Banten. Lalu bagaimana ibu akhirnya meninggalkan Nisa waktu itu? Berapa tahun setelah ayah? Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin? 2024. Oh, ibu sakit ya? Ibu sakit. Tapi sebelum ibu sakit itu kan kamar aku tuh jendelanya ke depan banget ya, Bang ya. Jadi kelihatan ke jalan kan. Aku sempat ngelihat ada 2 cewek fotoin rumah aku. Tapi yang difoto rumah aku aja. Kata aku, ini siapa? Nah, aku bilanglah ke ibu kan, Bu, itu kok di depan ada 2 cewek, tapi kayak motoin rumah, tapi nggak tahu siapa. Ibu langsung keluar rumah kan. Nah, itu si cewek berdua itu udah jalan, udah pergi. Makasih banyak Nisa. Iya. Lancar rezekinya. Amin. Kalau pengen nyari-nyari dagangannya Nisa di mana sih? Ada Instagramnya. Ada. Nanti dikasih ya, ibu produser nanti kasih biar usahanya lancar juga. Iya, Kita ya. pamitan. Makasih banyak ya, Dek. Makasih. Ya, maaf ya. Gitu salingnya. Santun banget adanya. Kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.